Kenapa nih? Ini enggak bisa dilihat. Hah? Enggak bisa Nggak Nggak bisa kelihatan. ngelihat. Yang ini sakit. Ibu Bapak, muslimah ibu ini. nggak bisa lihat. Bisa. Ada suara ular. Kebutaannya dalam nama Yesus. Melihat terang, 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 terang. terang. Nah, sekarang biasanya ibu jalan dipegang-pegang. dipegangin. Sekarang ibu jalan son, nggak dipegangin. Coba, Ibu udah ini lihat. dites ya. Ibu jalan Rono. Jalan. Jalan Bu, jalan. Nah, belok. Ketawa deh, Pak. Belum Dalam berhasil. nama Yesus mengalir. Ada suara ular. Boleh. Aliran kesembuhan. Wah, dialirkan ya. Terang. Dikedip-kedip Ini udah berapa tahun? Ini Hah. 5 bulan. 5 bulan. Oh, buta total ya? Butanya 5 bulan. Ada suara ular. Terang, 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 terang. terang. Nah, apa yang ibu lihat? Apa yang ibu lihat? Ibu lihat apa nih? Ada bayang-bayang, isondelo. Maksudnya eneng sing mulai berubah. Nih, Bisa. ini apa ini? Ini apa ini? Ini. Lihat ini nggak? Nggak ada berubah sama sekali juga. Sembuh. Ada suara ular. In Jesus' name, amen. Ya. Aduh, ini mau diapain nih? Us, Nah, itu ibu tahu. kedip dia karena kena. Ibu tahu nggak ini? Tengok ini. Kok ibu bisa kedip? Bisa. Karena tangannya kena. Bukan. Pas mau saya cucuk mata ibu, kenapa bisa kedip? Karena tangannya kena. Ibu tahu ada. Wah, ini siapa ya di sampingnya Ada ini? bayangan mau nyucuk. Dalam nama 10. Oke Bu, udah saya doain ya. Ya. Nggak sembuh. Allah, kasihan sekali kepada ibu ini yang mungkin datang dengan sejuta harapan tapi ternyata pulang dengan harapan-harapan kosong ya ikhwan. Di sini kami menasihati dan mengingatkan kepada muslimah di sana, di luar sana yang mungkin ingin sembuh dari penyakitnya. Jangan datang ke tempat yang semacam ini. Anda gunakan akal dan iman Anda. Pertama, Anda sembuh tidak, tapi Anda kufur iya. Karena apa? Karena meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau misalkan kita jelaskan di sini ya, wah, terkait dalam ilmu kesehatan itu ada yang disebut dengan efek adrenalin. Dan ketika seseorang berada dalam kondisi emosional yang sangat kuat, seperti misalkan saat KKR misalkan, atau acara-acara seperti ini disaksikan dengan orang yang sangat banyak, ada orang-orang yang kemudian melihat, orang lain banyak menyaksikan. Nah, kemudian ada penuh dengan sorakan dan nyanyi-nyanyian, terkadang musik misalkan ditambah-tambah dengan seperti itu, dan sugesti yang dimasukkan, tubuh bisa melakukan metode fight yang kemudian memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh adrenalin itu? Yang pertama, adrenalin itu ketika ada yang semacam ini, itu meningkatkan detak jantung yang sangat kencang dan aliran darah ke otot. Yang kedua, menurunkan rasa sakit sementara. Nah ini, rasa sakit sementara karena ada adrenalin itu akan diturunkan karena memblokir sinyal yang datang ke otak, meningkatkan kewaspadaan dan kekuatan otot sementara. Jadi, dikasih ibu ini punya nyeri atau keluhan motorik ringan, misalkan karena sendi atau karena usia atau gangguan psikosomatik misalkan, maka saat adrenalin itu melonjak, maka rasa sakit itu akan hilang, dan hilangnya itu sementara. Ia bisa jongkok misalkan, ia bisa berdiri dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika Pak Pendeta ini tadi berkata berulang-ulang sembuh, itu memasukkan kepada
pikiran kita agar serasa kita itu sembuh, supaya kita fokus dan keyakinan kita tinggi bahwa diri kita itu seperti yang sudah sehat lah begitu. Nah, ini yang kemudian mendorong batas kemampuan fisiknya itu. Nah, misalkan dia pulang ke rumah, maka rasa sakitnya itu balik lagi. Nah, tetapi kalau misalkan penyakit itu struktural, contohnya kerusakan sendi, patah tulang, atau buta permanen seperti ibu ini, maka tidak mungkin sembuh instan hanya diteriaki tadi seperti ini. Mana buktinya? Ya buktinya ibu ini. Tadi kan ingin didoakan dan sebagainya, tapi kan gak sembuh, Hafilah. Nggak sembuh ya ikhwah, karena ini penyakitnya struktural. Beda kalau misalkan ya karena dia usia lanjut, atau misalkan dia cedera ringan, nggak bisa jalan begitu ya, kemudian diteriaki, dikasih sugesti, kemudian dipacu adrenalinnya ya dengan sorakan-sorakan dan sebagainya, itu akan terpacu ya ikhwah. Tetapi itu sementara, pulang ke rumah dia sakit lagi ya ikhwah. Pertanyaannya kemudian, dari siapa saya tahu ini? Saya tahu ini dari seorang mu'alafah yang dulunya ada di tim KKR ya ikhwah. Bahkan bukan hanya seperti ini ikhwah. Ini di panggung-panggung yang megah, di panggung-panggung yang sangat luar biasa ya ikhwah. Mereka mendoakan secara langsung. Di sana juga ada muslimah yang ingin sembuh instan, tak kemudian dia pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kata mu'alafah ini, siapa namanya? Beliau adalah Cici Jesselin ya ikhwah. Mungkin kita juga pada tahu ya ikhwah, bahwa beliau ini memaparkan dan memberikan kesaksiannya dulu ketika menjadi tim KKR penyembuhan di panggung-panggung itu dengan meriah dan megah, dan ada nyanyian, sorak-sorai, kemudian ada musik-musik yang sangat luar biasa itu. Maka orang-orang yang datang ke sana, ya semisal dia tidak berjalan karena ya stroke ringan misalkan ya, atau misalkan karena dia ada usia lanjut kemudian susah berjalan, ketika disorak-soraki, kemudian ditepuk tangani, disaksikan dengan orang banyak, itu bisa jalan. Kenapa? Memacu adrenalin. Ya, jangan jauh-jauh misalkan seperti ini. Kita keseleo ya ikhwah, keseleo, nggak bisa jalan. Bahkan kalau misalkan jalan itu kan agak susah. Cingkred lah kalau misalkan dalam bahasa Sunda. Kita nggak bisa jalan. Artinya kita berjalan itu terpapah-papah. Nah, kemudian dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, di belakang kita ada gogok yang ngejar kita ya ikhwah. Maka secara spontan kita tidak ingat lagi kepada yang keseleo ini ya ikhwah. Tetapi yang ingat itu di belakang ada bahaya, ada guguk mengejar kita. Maka kita akan berlari dan rasa sakit itu terasa hilang. Kenapa? Karena adrenalin itu memacu jantung, memacu diri kita agar kita selamat dari gogok tersebut. Jadi ketika gogok itu meneriaki kita, maka otomatis kita akan membayangkan bagaimana kalau misalkan nanti kena gogok, bagaimana kalau misalkan nanti digigit, bagaimana kalau misalkan nanti disamperin oleh gogok itu. Maka kita secara otomatis adrenalin memuncak, kemudian detak jantung kita akan kencang, dan pada akhirnya yang sakit keseleo itu tidak dirasa ya ikhwah. Tetapi kalau misalkan sudah jauh dari gogok itu, kita akan merasakan aduh sakit lagi ya ikhwah. Nah, tidak jauh seperti itu. Jadi hemat kami bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang kemudian ingin sembuh ya ikhwah, kita punya Tuhan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Bahkan semua ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ke hal yang semacam ini. Anda datang ke seperti ini, sakitnya masih tetap tapi murtadnya iya. Sakitnya masih awet, tapi kufurnya iya. Sakitnya masih bertahan, tapi ingkarnya iya. Kenapa? Karena kita meminta kepada selain daripada Allah. Isa atau Yesus itu sendiri dalam akidah umat Islam sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Maka kalau misalkan kita meminta kepada utusan Allah, meminta kepada Rasul Allah, maka ditolak secara keimanan, dan itu termasuk kufur. Langsung saja kepada Allah yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Maka kami membuat video ini tiada lain dan tidak bukan rasa sayang kami kepada saudara-saudari muslim kita di sana. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita, innallaha kataba sa'ya fas'au. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berusaha, maka berusahalah. Kalau misalkan kita sakit, kita ikhtiar ke dokter dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Bapak ini sebagai penyembuh misalkan ya ikhwah, maka hemat kami tidak ada rumah sakit ya ikhwah. Hemat kami tidak ada klinik, hemat kami tidak ada rumah-rumah yang kemudian menampung sakit-sakit di sana. Kenapa ya ikhwah? Tidak bisa. Tadi juga didoakan seperti itu. Karena penyakitnya struktural. Artinya seperti buta permanen, atau misalkan dia patah tulang, tidak bisa kemudian hanya mengandalkan teriakan-teriakan seperti itu. Tetapi kalau misalkan yang berhubungan dengan adrenalin, yang berhubungan dengan kortisol dan lain sebagainya, maka mungkin sesaat itu dia sembuh. Tapi dia pulang kembali ke rumah, dia akan merasakan sakit yang sama. Maka di sini kami tidak menyalahkan. Silahkan saja, karena itu akidah daripada pendeta ini. Mau Anda membuat hal yang semacam ini di tempat-tempat dan muslim, silahkan saja. Tetapi
kami di sini memiliki kewajiban bagi saudara-saudari kita yang kemudian mungkin tidak paham juga ikhwafillah. Insya Allah dimaafu oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakpahamannya. Kalau misalkan Anda sudah paham, maka stop. Tidak boleh kepada hal semacam itu. Ada kemudian dalam Islam yang disyariatkan seperti ruqyah syar'i, kemudian ada pengobatan-pengobatan yang dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus kita tempuh karena kita jelas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.